Soal nomor 6. Bingkai jendela yang terlihat berbentuk persegi panjang dengan tinggi 408 cm, panjang 306 cm, dan panjang salah satu diagonalnya 525 cm. Apakah bingkai jendela tersebut benar-benar persegi panjang? Jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu lagi dengan kalian. Dan di sini pada video kali ini saya akan membahas tentang materi jenis segitiga dan triple Pythagoras. Khususnya pembahasan buku siswa matematika kelas 8. Ayo kita berlatih 6.3. Sebelum ke pembahasan, kita ingat materinya dulu. Dalam segitiga ABC dengan panjang sisi A, B, C dengan C sisi terpanjang, maka jika C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga lancip. Yang kedua, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Yang ketiga, jika C kuadrat lebih dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga tumpul. Sekarang triple Pythagoras. Triple Pythagoras itu apa? Triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang memenuhi teorema Pythagoras. Misalnya 3, 4, 5 dan kelipatannya. Kelipatannya berarti dikalikan 2 misal. Berarti 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, 5 kali 2, 10, 6, 8, 10, dan seterusnya. Terus 5, 12, 13, dan kelipatannya. Berarti 10, 24, 26, 15, 36, 39, dan seterusnya. Yang ketiga, 8, 15, 17, dan kelipatannya. Selanjutnya 7, 24, 25, dan kelipatannya. Selanjutnya 20, 21, 29 dan kelipatannya. 9, 40, 41 dan kelipatannya. Sekarang langsung ke soal-soal, ayo kita berlatih 6.3. Soal nomor 1, manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? A. 13, 9, 11, B. 8, 17, 15, C. 130, 120, 50, D. 12, 16, 5, E. 10, 20, 24, F. 18, 22, 12, G. 1,73, 2,23, 1,41, H. 12, 36, 35. Sekarang kita bahas yang A dulu, 13, 9, 11. Berarti kita nyari yang terpanjang dulu, 13, 9, 11, berarti yang paling panjang 13. Jadi 13 kuadrat, kita cari hubungannya apakah sama dengan atau lebih dari atau kurang dari 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Kita hitung. 13 kuadrat 169, 9 kuadrat 81, ditambah 11 kuadrat 121. 169 ini ternyata kurang dari, ini kalau kita jumlah 202. Jadi segitiga yang terjadi adalah segitiga lancip. Karena C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat. Sekarang yang B, 8, 17, 15. Berarti kita cari yang panjang, paling panjang 17. Jadi 17 kuadrat, itu hubungannya seperti apa dengan 8 kuadrat plus 15 kuadrat? Kita hitung, 17 kuadrat 289. 8 kuadrat 64, ditambah 15 kuadrat 225. 289, yang ini kalau kita jumlah 289, jadi hubungannya sama dengan, karena sama dengan, jadi segitiganya adalah segitiga siku-siku. Lanjut soal yang C, 130, 120, 50. Yang paling panjang 130, berarti 130 kuadrat hubungannya seperti apa?
dengan 120 kuadrat ditambah 50 kuadrat. 130 kuadrat itu berarti 16.900. 120 kuadrat itu 14.400. Ditambah 50 kuadrat itu 2.500. 16.900 hubungannya apa dengan ini kalau kita jumlah 16.900? Ternyata hubungannya sama dengan. Karena sama dengan berarti segitiganya adalah segitiga siku-siku. Sekarang yang D, 12, 16, 5. Berarti yang paling panjang 16. Jadi 16 kuadrat hubungannya sama 12 kuadrat tambah 5 kuadrat seperti apa? 16 kuadrat kita hitung 256. 12 kuadrat berarti 12 kali 12 144 ditambah 5 kuadrat 5 kali 5 25. Ini kalau kita jumlah 169, sini 256. Jadi 256 itu lebih dari 169. Jadi segitiga yang terjadi adalah segitiga tumpul karena C kuadrat lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat. Yang E 10, 20, 24. Berarti yang paling panjang 24. Berarti 24 kuadrat hubungannya apa dengan 20 kuadrat tambah 10 kuadrat? 24 kuadrat itu 576. 20 kuadrat 400 ditambah 10 kuadrat 100. 576. 400 tambah 100 itu 500. Hubungannya berarti lebih dari. Karena C kuadrat lebih dari A kuadrat plus B kuadrat, berarti segitiga yang terjadi adalah segitiga tumpul. Sekarang lanjut soal F, 18, 22, 12. Yang paling panjang adalah 22. Berarti 22 kuadrat hubungannya apa dengan 18 kuadrat ditambah 12 kuadrat? 22 kuadrat 484. 18 kuadrat 324 ditambah 12 kuadrat 144. 484 324 ditambah 144 hasilnya adalah 468. Jadi hubungannya adalah lebih dari. Karena C kuadrat lebih dari A kuadrat plus B kuadrat berarti segitiga yang terjadi adalah segitiga tumpul. Lanjut soal G, 1,73, 2,23, dan 1,41. Kita lihat yang paling panjang adalah 2,23. Berarti 2,23 kuadrat itu hubungannya dengan 1,73 kuadrat tambah 1,41 kuadrat itu apa? Kita hitung 2,23 kuadrat itu 4,9729. 1,73 kuadrat itu 2,9929. Ditambah 1,41 kuadrat itu 1,9881. Jadi 4,9729. Ini kalau kita jumlah hasilnya 4,9810. Jadi kurang dari. Karena kurang dari berarti segitiga yang terjadi adalah segitiga lancip. Soal H, 12, 36, 35. Yang paling panjang 36. Jadi 36 kuadrat hubungannya apa dengan 12 kuadrat tambah 35 kuadrat? 36 kuadrat itu 1296. 12 kuadrat itu 144 ditambah 35 kuadrat itu 1225. Berarti 1296 hubungannya apa dengan ini kalau kita jumlah 1369. Jadi kurang dari. Karena C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat berarti segitiga yang terjadi adalah segitiga lancip. Soal nomor 2. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras? A 10, 12, 14. B 7, 13, 11. C 6, 21 per 2, 6, 1 per 2. Yang A dulu, yang paling panjang 14 kuadrat berarti ini nanti jika sama dengan berarti triple. Tapi kalau tidak sama dengan berarti bukan triple. Jadi di sini 14 kuadrat hubungannya apa dengan 10 kuadrat tambah 12 kuadrat? Kita hitung 14 kuadrat 196.
10 kuadrat 100, 12 kuadrat 144. Yang kanan kita jumlahkan, 100 tambah 144, 244. Yang kiri tetap, jadi 196 itu tidak sama dengan 244. Jadi, bukan triple Pythagoras. Soal yang B, yang paling panjang 13, berarti 13 kuadrat hubungannya apa dengan 7 kuadrat tambah 11 kuadrat? 13 kuadrat itu 169, 7 kuadrat 49 ditambah 11 kuadrat 121. 169 hubungannya apa? Kalau kita jumlah, 49 tambah 121 itu 170. Jadi tidak sama dengan. Karena tidak sama dengan, jadi bukan triple Pythagoras. Yang C, yang paling panjang 6,5 atau 6,5. Ini 2,5, ini 6. Jadi 6,5 kuadrat itu hubungannya apa dengan 6 kuadrat ditambah 2,5 kuadrat? 6,5 kuadrat itu 42,25. 6 kuadrat 36, 2,5 kuadrat 6,25. Yang kanan kalau kita jumlah hasilnya 42,25. Jadi sama dengan, karena sama dengan berarti merupakan triple Pythagoras. Soal nomor 3, tentukan apakah segitiga KLM dengan titik K 6,-6, L 39,-12, dan M 24,18 adalah segitiga seberang, segitiga sama kaki, atau segitiga sama sisi. Jelaskan jawaban kalian. Kita cari KL, berarti L dikurangi K. Kemarin rumusnya akar dari X2 kurangi X1 kuadrat tambah Y2 kurangi Y1 kuadrat. Berarti 39 dikurangi 6 kuadrat ditambah min 12 dikurangi min 6 dikurangi min 6 berarti plus 6 kuadrat. Nanti sama dengan akar 39 kurangi 6, 33 kuadrat ditambah min 12 tambah 6, min 6 kuadrat. Jadi sama dengan akar 33 kuadrat 1089, min 6 kuadrat 36. Kalau kita jumlahkan, akar 1125. Sekarang nyaris panjangnya KM, berarti K sama M. Berarti X1-nya 6, X2-nya 24, Y1-nya min 6, Y2-nya 18. Jadi sama rumusnya tadi, berarti X2 kurangi X1 berarti 24 kurangi 6 kuadrat ditambah 18 dikurangi min 6, berarti min kali min plus. Berarti 18 plus 6 kuadrat. 24 kurangi 6 berarti 18 kuadrat ditambah 18 tambah 6, 24 kuadrat. Akar 18 kuadrat 324 ditambah 24 kuadrat 576. Sama dengan akar 324 tambah 576, 900. Akar 900 adalah 30. Sekarang LM sama dengan akar L sama M, berarti X1-nya 39, X2 24, Y1 min 12, Y2 18. Jadi X2 kurangi X1 berarti 24 kurangi 39 dikuadrat ditambah 18 dikurangi min 12 berarti ditambah 12 kuadrat. Sama dengan akar 24 kurangi 39 min 15 kuadrat ditambah 18 tambah 12 kuadrat berarti 30 kuadrat. Sama dengan akar min 15 kuadrat berarti 225 ditambah 30 kuadrat 900. Berarti sama dengan akar 1125 sama dengan KL. Karena dua sisinya panjangnya sama, jadi segitiganya adalah segitiga sama kaki. Soal nomor 4. Jika 32 X 68 adalah triple Pythagoras, berapa nilai X? Tunjukkan bagaimana kalian mendapatkannya. Berarti di sini yang paling panjang 68, berarti 32 kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 68 kuadrat. Karena yang terpanjang 68, jadi yang kecil-kecil ini ditambah. 32 kuadrat 1024 ditambah X kuadrat sama dengan 4624. Berarti X kuadrat sama dengan, ini kalau kita pindah ke kanan jadinya dikurang. 4624 dikurangi 1024.
berarti X kuadrat sama dengan 3600. Berarti X sama dengan akar dari 3600 adalah 60. Soal nomor 5. Bilangan terkecil dari tripel Pitagoras adalah 33. Tentukan tripel Pitagoras, jelaskan bagaimana kalian menemukan dua bilangan lainnya. Tadi tripel Pitagoras itu adalah tiga bilangan asli yang memenuhi teorema Pitagoras. Contohnya 3, 4, 5 dan kelipatannya. Berarti kita pakai ini 3, 4, 5. Jadi tadi 3, supaya 33 berarti dikali 11. Berarti yang 4 sama 5 juga kita kali 11. Berarti 4 kali 11 44. 5 kali 11 55. Jadi tripel Pitagoras itu adalah 33, 44, dan 55. Soal nomor 6. Bingkai jendela yang terlihat berbentuk persegi panjang dengan tinggi 408 cm, panjang 306 cm, dan panjang salah satu diagonalnya 525 cm. Apakah bingkai jendela tersebut benar-benar persegi panjang? Jelaskan. Jadi di sini yang paling panjang 525 atau diagonalnya panjang. Jadi kita cek apakah ini memenuhi teorema Pitagoras. Berarti untuk mengecek berarti ini harus sama dengan. Jadi kita hitung 525 kuadrat apakah sama dengan 408 kuadrat ditambah 36 kuadrat. Kita buktikan 525 kuadrat itu 275.625. 408 kuadrat itu 166.464. Ditambah 36 kuadrat itu 1296. Ini kalau kita jumlah hasilnya 167.760. Jadi tidak sama. Karena tidak sama, jadi dia tidak benar-benar persegi panjang. Selanjutnya soal nomor 7. Panjang sisi-sisi segitiga adalah 1 cm, 2A cm, dan 3A cm. Buktikan bahwa ketiga ukuran tersebut bukan merupakan tripel Pitagoras. Yang A, jika P dikurangi Hi, P, dan P tambah Hi membentuk tripel Pitagoras, tentukan hubungan antara P dan Hi. Yang B, jika P sama dengan 8, tentukan tripel Pitagoras. Jadi di sini yang paling panjang itu 3A. Jadi 3A dikuadrat apakah sama dengan 1 kuadrat ditambah 2A kuadrat. 3A dikuadrat berarti 3 kali 3 9, berarti 9A kuadrat. 1 kuadrat 1 ditambah 2A dikuadrat 4A kuadrat. 9A kuadrat jelas tidak sama dengan 1 ditambah 4A kuadrat. Jadi terbukti ini bukan tripel Pitagoras. Selanjutnya yang A, ini membentuk tripel Pitagoras. Jadi yang paling panjang itu P plus Q. Berarti P plus Q dikuadrat sama dengan P kuadrat ditambah P min Q kuadrat. Kita jabarkan P plus Q kalau dikuadrat hasilnya adalah P plus Q kali P plus Q. Berarti hasilnya P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan P kuadrat tetap plus P min Q dikuadrat hasilnya P kuadrat min 2PQ plus Q kuadrat. Ini ruas kiri sama ruas kanan habis kalau dikurangi. Q kuadrat juga sama habis. Selanjutnya berarti tinggal 2PQ sama dengan di sini min 2PQ saya pindah ke kiri jadinya plus 2PQ sama dengan P kuadratnya tetap. 2PQ ditambah 2PQ berarti 4PQ sama dengan P kuadrat. P-nya kita coret jadi tinggal 4Q sama dengan P. Jadi hubungannya adalah P sama dengan 4Q. Selanjutnya soal yang B, jika P sama dengan 8 tentukan tripel Pitagoras. Berarti tadi P sama dengan 8. P tadi diketahui 4Q. Berarti 4Q sama dengan 8. Berarti Q sama dengan 4 kali berapa 8, berarti Q sama dengan 2. Jadi di sini tadi P min Q-nya berarti P 8 dikurangi Q-nya 2, jadi sama dengan 6. P-nya tadi sudah ketemu 8, P plus Q-nya kita hitung, P tambah Q berarti 8 tambah 2, berarti 10.
Jadi triple Pitagorasnya P min Hi tadi 6, P 8, P plus Q 10. Jadi 6, 8, dan 10. Soal nomor 8. Perhatikan segitiga ABC berikut ini. BD sama dengan 4 cm, AD sama dengan 8 cm, dan CD sama dengan 16 cm. Yang A, tentukan panjang AC. B, tentukan panjang AB. C, apakah segitiga ABC adalah segitiga siku-siku? Jelaskan. Yang A, AC, berarti di sini diperhatikan segitiga A, C, D. Siku-siku di D. Kita mencari panjang AC berarti mencari sisi miring. Kalau mencari sisi miring berarti ditambah. Berarti AC sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti sama dengan akar 16 kuadrat 256 ditambah 8 kuadrat 64. Sama dengan akar 256 tambah 64 itu 320. Untuk yang B, panjang AB. Berarti sekarang diperhatikan segitiga ADB. Siku-siku di D, kita mencari AB berarti mencari sisi miring. Kalau mencari sisi miring, kita masih ingat bahwa di jumlah untuk teorema Pitagorasnya berarti sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan akar 4 kuadrat 16 ditambah 8 kuadrat 64. Sama dengan akar 16 tambah 64, 80. Yang C, BC kuadrat, kita mencari BC. Di sini hubungannya, tadi pertanyaannya, apakah segitiga ABC adalah segitiga siku-siku? Berarti kita buktikan kalau segitiga siku-siku itu yang paling panjang atau sisi miring itu dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Berarti BC kuadrat harus sama dengan AC kuadrat tambah AB kuadrat. Jika ini benar, berarti dia segitiga siku-siku. Berarti BC-nya 16 tambah 4, berarti 20 kuadrat sama dengan AC-nya tadi ketemu akar 320. Jika dikuadrat berarti akarnya hilang, berarti 320. Ditambah AB kuadrat, berarti ini tadi AB-nya akar 80, kalau dikuadrat akarnya hilang, berarti 80. Jadi 20 kuadrat kita hitung, 400 sama dengan, ini kalau kita jumlah 400. Jadi segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Soal nomor 9. Diketahui persegi panjang ABCD. Terdapat titik P sedemikian sehingga PC sama dengan 8 cm. PA sama dengan 6 cm, dan PB sama dengan 10 cm. Dapatkah kalian menentukan jarak titik P ke D? Bagaimana kalian menemukannya? Kita gambar persegi panjang ABCD. Nah, di sini ternyata ketemu P. Tadi PC-nya 8. Dari P ke C 8, dari P ke A 6, P ke B 10. Nah, ternyata segitiganya ini segitiga siku-siku. Jadi P itu berimpit dengan D. Karena berimpit, berarti jaraknya 0. Nah, itu tadi pembahasan saya mengenai materi jenis segitiga dan triple Pitagoras. Khususnya pembahasan buku siswa matematika kelas 8, ayo kita berlatih 6.3. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Apabila ada pertanyaan atau ada sesuatu yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.